Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam mata kuliah dasar-dasar agronomi kali ini, kita akan membahas masalah media tanam. Bagaimana perkuliahan-perkuliahan sebelumnya? Oke, kita teruskan saja mengenai media tanam ya. Pengertian umum. Secara umum, media tanam harus dapat menjaga kelembaban daerah sekitar dan menyediakan cukup udara dan dapat menahan ketersediaan unsur hara. Jenis media tanam yang digunakan pada setiap daerah tidak selalu sama, karena banyak sekali media yang dapat digunakan sebagai media tanam. Di Asia Tenggara misalnya, sejak tahun 1940 menggunakan media tanam berupa pecahan batu, pecahan arang, kemudian sabut kelapa atau kokopit, kulit kelapa, batang pakis, dan sebagainya sebagai media tanam. Bahan-bahan tersebut juga tidak hanya digunakan secara tunggal, tetapi bisa dikombinasikan antara bahan yang satu dengan lainnya. Misalnya pakis dengan arang dicampur dengan perbandingan tertentu hingga menjadi media tanam baru. Kemudian pakis juga bisa dicampur dengan pecahan batu bata. Media tanam ini saat ini populer sekali dipakai untuk budidaya hidroponik. Bahan organik. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan organik umumnya berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, ataupun kulit kayu. Bahan organik akan mengalami proses pelapukan atau dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu sendiri atau bahan organik itu sendiri. Melalui proses tersebut akan dihasilkan karbon dioksida atau CO2, kemudian air dan mineral. Ketiga komponen ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Mineral yang dihasilkan merupakan sumber unsur hara yang dapat diserap tanaman sebagai zat makanan. Macam-macam media tanam. 1. Arang. Media tanam ini sangat cocok untuk digunakan untuk tanaman anggrek dan dengan kelembaban yang tinggi tanaman-tanaman tersebut akan tumbuh baik. Hal ini dikarenakan arang kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak. Keunikan dari media jenis arang ini adalah sifatnya yang buffer atau penyangga. Namun media arang cenderung miskin akan unsur hara. Batang pakis. Batang pakis hitam berasal dari tanaman pakis yang sudah tua sehingga lebih kering. Selain itu, batang pakis ini pun mudah dibentuk menjadi potongan kecil dan dikenal sebagai cacahan pakis. Kelemahan dari lempengan batang pakis ini adalah sering dihuni oleh semut atau binatang-binatang kecil lainnya. Batang pakis ini sangat cocok untuk media tanam anggrek. Kompos. Kelebihan dari penggunaan kompos sebagai media tanam adalah sifatnya yang mampu mengembalikan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat tanah, baik sifat fisik, sifat kimia maupun sifat biologis. Selain itu, kompos juga menjadi fasilitator dalam penyerapan unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama untuk pertumbuhan vegetatif. Moss. Moss yang dijadikan sebagai media tanam berasal dari akar paku-pakuan atau kadaka yang banyak dijumpai di hutan-hutan. Moss sering digunakan sebagai media tanam untuk masa penyemaian sampai dengan masa pembungaan. Pupuk kandang. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan disebut sebagai pupuk kandang. Kandungan unsur haranya yang lengkap seperti natrium atau N, kemudian fosfor atau P, dan kalium membuat pupuk kandang cocok untuk dijadikan sebagai media tanam. Kemudian kokopit. Kokopit adalah media tanam yang berasal dari sabut kelapa. Kelebihan sabut kelapa sebagai media tanam lebih dikarenakan karena karakteristiknya yang mampu mengikat dan menyimpan air dengan kuat sesuai untuk daerah panas. Dan kokopit mengandung unsur hara esensial seperti kalsium, magnesium, kalium,
natrium, dan fosfor. Sekam padi. Sekam bakar memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga membuat media tanam ini menjadi gembur. Sementara kelebihan sekam mentah sebagai media tanam yaitu mudah mengikat air, tidak mudah lapuk, merupakan sumber kalium yang dibutuhkan oleh tanaman dan tidak mudah menggumpal atau memadat sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna. Humus. Humus adalah segala macam hasil pelapukan bahan organik oleh jasad mikro dan merupakan sumber energi jasad mikro tersebut. Bahan-bahan organik tersebut bisa berupa jaringan asli tubuh tumbuhan atau binatang mati yang belum lapuk. Bahan anorganik. Bahan anorganik adalah bahan dengan kandungan unsur mineral yang tinggi yang berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi. Proses pelapukan tersebut diakibatkan oleh berbagai hal, yaitu pelapukan secara fisik, secara biologi mekanik, dan secara kimiawi. Macam-macam media anorganik, yang pertama adalah gel. Gel atau hidrogel adalah kristal-kristal polimer yang sering digunakan sebagai media tanam bagi tanaman hidroponik. Penggunaan media jenis ini sangat praktis dan efisien karena tidak perlu repot-repot untuk mengganti dengan yang baru, tidak repot menyiram ataupun memupuk. Kemudian pasir. Pasir sifatnya yang cepat kering akan memudahkan proses pengangkatan bibit tanaman yang dianggap sudah cukup umur untuk dipindahkan ke media lain. Sementara pasir yang cukup berat akan mempermudah tegaknya stek batang. Kerikil. Penggunaan media kerikil juga membantu peredaran larutan unsur hara dan udara serta pada prinsipnya tidak menekan pertumbuhan akar. Namun, kerikil memiliki kemampuan mengikat air yang relatif rendah, sehingga mudah basah dan cepat kering jika penyiraman tidak dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, kalau menggunakan media kerikil harus sering disiram. Jadi dia mudah basah tetapi cepat kering. Batu bata. Walaupun miskin akan unsur hara, media pecahan batu bata ini tidak mudah melapuk. Oleh karena itu bisa digunakan sebagai media tanam. Dengan demikian, pecahan batu bata itu cocok sebagai media tanam di dasar pot karena memiliki kemampuan drainase dan aerase yang baik. Jadi apabila kita mau menanam di dalam pot, itu dasarnya lebih baik diberi pecahan batu bata. Kemudian floral atau rock wool. Kelebihan dari media tanam spon adalah tingginya daya serap terhadap air dan unsur hara esensial yang biasanya diberikan dalam bentuk larutan. Namun penggunaannya tidak tahan lama karena bahannya mudah hancur. Floral foam atau rock wool itu banyak dipakai di dalam budidaya hidroponik. Tanah liat. Karakteristik dari tanah liat adalah memiliki pori-pori berukuran kecil atau pori-pori mikro yang lebih banyak daripada pori-pori yang berukuran besar atau pori-pori makro, sehingga memiliki kemampuan mengikat air yang cukup kuat. Oleh karena itu, cocok dipakai sebagai media tanam karena menyediakan air bagi tanaman. Vermikulit dan perlit. Vermikulit adalah media anorganik steril yang dihasilkan dari pemanasan kepingan-kepingan mika serta mengandung potasium dan kalium. Berbeda dengan vermikulit, perlit merupakan produk mineral berbobot ringan serta memiliki kapasitas tukar kation dan daya serap air yang rendah. Gabus. Styrofoam merupakan bahan anorganik yang terbuat dari kopolimer stiren yang dapat dijadikan sebagai alternatif media tanam. Mulanya, styrofoam hanya digunakan sebagai media
aklimatisasi atau penyesuaian diri bagi tanaman sebelum ditanam di lahan. Namun sekarang banyak digunakan sebagai media dalam budidaya hidroponik. Demikian tadi beberapa media tanam yang dapat digunakan untuk bertanam. Kita akhiri materi mengenai media tanam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.